iza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar akan terjadi wabah di satu negeri, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk akannya negeri tersebut. Dan jika terjadi dalam bumi wahum fiha, sementara kamu berada dalam bumi tersebut, fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar dari bumi tersebut. Maka dalam hal tersebut, seruan pemerintah secara umum juga menganjurkan demikian. Yang pada dasarnya terjadi wabah pada masa Rasulullah juga menganjurkan dengan demikian. Ini merupakan hadis yang kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa iza waqa'a bi ardin wa hum fiha fala takhruju minha. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah. Allah yang memberi kesehatan dan juga kesempatan kepada kita yang pada Allah yang mulia yang dapat hadir dalam rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah kita yang sampaikan, juga kepada para ahli dan sahabat dia sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid serta panitia pembangunan Masjid Raya, di mana pada umumnya kata panggilan Tuhan untuk bertindak sebagai khatib dalam rangka membaca Al-Qur'an Al-Khutbah, pula sedikit mohon Allah kiranya bermanfaat kepada kita bersama. Selanjutnya kepada seluruh kaum muslimin, para jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang singkatnya, walaupun berulang kali disampaikan oleh khatib, perlu kita sampaikan, kita renung
apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal Allah Subhanahu wa taala menguji, mencoba pada hamba-Nya dengan sesuatu yang terdiri daripada ketakutan, yang kedua daripada kelaparan, yang kelima mengurangi segala harta-harta yang kita miliki, dan juga yang kedua akan mengurangi segala jiwa-jiwa, yang kelima mengurangi segala bentuk penghidupan kita yang baik daripada buah-buahan, makanan dan lain sebagainya. Di akhir ayat, walaupun yang merupakan cobaan yang akan turun kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi yang demikian, wa basyir sabirin, kabar gembira oleh Muhammad kepada mereka-mereka yang sabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sedang kita alami saat ini, seluruh dunia dilanda oleh ketakutan. Hana terkecuali apakah dia orang Islam, orang kafir, semuanya dalam ketakutan, yaitu minal khawfi, daripada terjadi ketakutan dikarenakan wabah yang sedang merajalela di seluruh dunia. Maka dalam hal tersebut, itulah ketentuan dari Allah. Allah memberikan hal yang demikian sebagai cobaan dan juga sebagai rahmatan. Cobaan dalam arti kata umat manusia kali yang lalai kepada Allah, bahkan mengingkar Allah, mengingkar segala-galanya apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cobaannya tidak terkhusus kepada orang yang berislam dan tidak terkhusus kepada orang Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama daripada hijrah dari Makkah ke Madinah, terjadi suatu wabah maupun tahun yang disebut dengan Ummiyal Madinah. Kejadian Ummiyal Madinah dalam arti kata wabah demam. Secara umum, apakah demam berdarah ataupun tidak berdarah. Mungkin waktu kita dengar ciri-ciri khas yang disampaikan melalui media, melalui TV, hampir sama. Dasar kejadian-kejadian ini hampir sama. Mampat rajamun hana kikun virusnya virus jin, hana baik istilah yang ada.
Jino kagakin dengan virus corona. Pada masa Rasulullah terjadi Humyal Madinah, maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pucuk pimpinan umat Islam diserukan kepada umat Islam bahwasanya dengan bunyi iza sami'tum bitta'un fi ardi fala tadkhuluha, apabila kamu mendengar akan terjadi wabah di satu negeri, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk akannya negeri tersebut. Dan jika terjadi dalam bumi wahum fiha, sementara kamu berada dalam bumi tersebut, fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar dari bumi tersebut. Maka dalam hal tersebut, seruan pemerintah secara umum juga menganjurkan demikian. Yang pada dasarnya terjadi wabah pada masa Rasulullah juga menganjurkan dengan demikian. Ini merupakan hadis yang kuat, bukan hadis dhaif. Kiranya katanya Allah Sahih Bukhari yang bertemu Pak hadis di 5.578 tercantum dalam Sahih Bukhari juz yang keempat. Ini sangat tegas pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu juga Rasulullah menganjurkan kepada umat padanya adalah dengan bertobat. Dengan bertobat itu seruan Rasulullah, dan beribadat. Setelah bertobat beribadat. Setelah beribadat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah seruan pemerintah juga kita indahkan. Kemudian seruan Rasulullah tidak luput satu saat pun. Apakah kita yang berada dalam masjid, berada dalam jamaah, majelis taklim, di mana-mana, terus kita yang berbuat tobat, berzikir, beribadah, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu pasti Allah yang bisa menghilangkan. Ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nuzulihi minas sama. Setelah bala terjadi yang lainnya, bahkan kali terjadi, sedang terjadi, atau memang malam terjadi karena pada tempat-tempat yang lain, kita yang melaki pada Allah, Allah yang dapat mengatasi bala tersebut. Ikfinal bala, maka itu adalah hak bagi kita umat Islam, tidak terlepas daripada anjuran pemerintah. Terus kita berdoa, bertobat, berdoa kepada Allah.
sehingga kota Madinah yang dilanda oleh musibah taun di waktu tersebut dengan cepat Allah menghindarkan. Juga pada hadis yang lain, hadis kelanjutannya dalam Sahih Bukhari juga, pada hadis yang kelima riwayat Martuk 70. Rasulullah ditanya oleh Aisyah, apa yang dimaksudkan dengan bala, dengan ta'un? Ta'unnya adalah azab, kata Rasulullah. Wabahnya azab. Oh, hanya kejadian pada yang ini, tetapi kita tidak merasa tenang dalam kehidupan kita. Hana bagna yang nampak langkah dan bergerak, hana bebas, itu azab. Tak duduk di rumah tetapi tak kalah di kampung roh tetapi hana tadi ada, itu merupakan azab. Akan tetapi juga Rasulullah yang pertama mengatakan azab, yang kedua rahmatan lil mu'minin. Wabah seperti yang terjadi sekarang merupakan rahmat bagi umat. Artinya apa? Yang alamu annahu bima kataba Allah, diyakini dengan mukmin apa yang terjadinya adalah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menambah kekuatan iman tentang qada dan qadar daripada Allah. Dan kiranya dia mati dalam waktu tersebut, orang mukmin kepercayaan dengan sungguh-sungguh, karena qada dan qadar daripada Allah, dikini mati bahwa dia merupakan syahid dan akhirat, mendapat pahala syahid di akhirat. Artinya bukan lagi syahid dunia segala sesuatu hanya berlaku fardu kifayah. Maka oleh karena demikian, hanya lain bagi dia terhadap apa yang akan terjadi nanti, melainkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan kamu. Artinya wa badaru wa sabaqu bi'amali tujibul maghfirah. Pengertian wasari'u ila maghfiratin, berlomba-lombalah kamu, berlomba-lombalah kamu, dan mendahulu olehmu kepada amalan-amalan yang tujibul maghfirah, yang mewajibkan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadinya, sifat yang terjadi sebagai bacaan, walaupun tidak tersurat tetapi tersirat, sebagai bacaan begini yang berlomba-lomba kepada amal-amal kebajikan. Tentu saja amal-amal kebajikan, baik itu yang wajib, yang sunat dan lain sebagainya, yang semua tersebut adalah harus didasari dengan ilmu. Maka dengan demikian kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hindarkan hal-hal yang tidak mendatangkan, sebagaimana yang kata depa
malam Barosah, malam nisfu Sya'ban, mandu mengampun dosa, terkecuali orang-orang yang mensyarikatkan Allah. Orang yang mensyarikatkan Allah tidak. Dalam tidak mensyarikatkan Allah termasuk bermacam-macam orang muda minal khamri, berkekalan minum arak. Tidak minum arak, mengkonsumsi ganja lebih norm daripada arak. Hana arak diambil daripadanya yang disebut dengan bahasa yang indah, sabu-sabu dan seumpamanya, ataupun narkoba. Mereka tidak mendapat ampunan dosa mereka. Maka mudah-mudahan oleh kita yang saudara-saudara kita yang bisa kita yang ajak, ayo tinggalkan kesalahan tersebut. Tinggalkan mengkonsumsi barang-barang terlarang, arak, albanju, dan sabu-sabu dan sebagainya. Tinggalkan semua. Kembali kepada amal-amal yang tujibul maghfirah, mendapat ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkatnya, benar kita yang bersabar di bawah. Wa basyiris sabirin. Akhir ayat mengatakan wa basyiris sabirin, kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Dalam arti bersabar, berbuat untuk menghindarkan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang bisa akan terjadi, hal-hal yang membahayakan, kita berbuat. Kita harus berbuat, karena terjadi segala sesuatu yang mengakibatkan akan terjadi bertambahnya penyakit tersebut. Untuk alasan kami waktu sangat terbatas, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mari kita kembali kepada Allah, bertobat dan juga memperbanyakkan ibadat, dan juga tidak terlepas daripada berdoa. Tidak ada yang mendapat, tidak ada yang menolak daripada segala yang terjadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'irin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.